Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala هذا النبي الأمي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali majelis kita ini dengan memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan nikmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat menjaga apa yang menjadi hak Allah, salah satunya yaitu dengan menjaga sholat 5 waktu kita, yaitu sholat maghrib. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut setia beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, kita telah mengimani bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Tentu tidak lain adalah kehidupan di hari akhir nanti. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan di alam akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Keimanan kita terhadap hari kiamat atau hari akhir tentu tidaklah diharapkan bisa mendorong kita untuk mempersiapkan diri, tentunya tidak lain adalah dengan membekali diri kita. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah dan carilah bekal dan kumpulkanlah bekal. Dan sebaik-baik bekal itu yaitu bertakwa kepada Allah. Jadi tujuan hidup kita ini jelas. Ibarat seorang musafir, dia sudah tahu jelas tujuannya kemana. Maka seorang musafir hendaklah mempersiapkan diri dengan membawa berbagai macam perbekalan. Nah, kita hidup di dunia ini juga diumpamakan seperti orang yang musafir. Dan tujuan kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Yang pintu gerbang kita adalah kematian. Ya, jadi pintu gerbang kita menuju kehidupan akhirat nanti akan diawali dengan ditutupnya usia kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas tujuan hidup kita ini, jelas kemana kita ini selanjutnya.
Maka Allah ingatkan kepada kita, wa tazawwadu, dan carilah bekal dan kumpulkanlah bekal, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa yang dibuktikan dengan beramal soleh. Takwa yang dibuktikan dengan memperbanyak ibadah. Takwa yang dibuktikan dengan melakukan ketaatan. Takwa yang dibuktikan dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kesimpulannya, bekal yang terbaik bagi kita itu adalah amal soleh, takwa yang diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Nah, jadi dalam hidup ini ya, memang harus berusaha kita untuk memperbanyak amal soleh. Bahkan kita jangan sampai kehabisan ide dan gagasan untuk beramal soleh. Karena beramal soleh itu sesungguhnya tidak hanya dengan badan dan fisik kita semata. Ada amal soleh yang bisa dilakukan dengan harta bendanya. Ada amal soleh itu yang bisa dilakukan dengan ilmu yang dia miliki. Ada amal soleh itu yang memang harus dilakukan dengan fisik, baik itu pikirannya, baik itu lidahnya, ataupun mungkin dengan tangannya, atau dengan hatinya, seperti itu. Jadi dari berbagai macam cara, ada banyak jalan bagi kita untuk mengumpulkan bekal, yaitu amal soleh tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi itu tidak semuanya kaya. Ada yang kaya, ada juga yang pas-pasan. Lalu suatu ketika, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kebetulan tidak menjadi sahabat yang memiliki kekayaan, itu berkata kepada Nabi, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup panjang, an Nabi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada manusia, ada seseorang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi beliau dan qalu, mereka berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, dhahaba ahli dusur, orang-orang kaya. Ahli dusur itu artinya orang yang memiliki kekayaan. Dhahaba ahli dusur bil ujuri, wahai Rasul, enaknya jadi orang kaya itu. Apa enaknya? Karena mereka bisa pergi menuju negeri akhirat, lalu mereka bisa mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya dengan ad-dusur, dengan harta bendanya. Sementara mereka yusalluna kama nusalli, mereka juga sholat sebagaimana juga kita sholat. Wa yasumuna kama nusum, mereka juga berpuasa sebagaimana kita juga berpuasa.
wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan dari harta benda yang mereka miliki. Sementara seseorang yang tidak memiliki harta yang berkecukupan untuk bersedekah, mungkin mereka tidak bisa melaksanakan sedekah dalam hal ini dengan harta benda yang dia miliki. Qala, Rasulullah SAW memberikan jawaban. Yang jawaban itu tentu menjadi sebuah pengingat bagi sahabat Nabi yang di saat itu menanyakan sesuatu kepada Rasul. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Awalaisa qad ja'ala Allahu lakum, bukankah Allah telah menjadikan bagimu ma tasaddaquna, apa yang engkau bisa lakukan untuk bersedekah. Apa itu? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya setiap kalimat tasbih subhanallah itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin, dan setiap kalimat takbir Allahu Akbar sedekah, itu juga sedekah. Wa kullu tahmidatin, dan setiap kalimat tahmid alhamdulillah itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, setiap kalimat tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, berusaha untuk memerintah seseorang, memerintah orang untuk berbuat kebajikan, tentu sesuai dengan kadar kemampuan kita, itu juga akan menjadi sedekah. Wa nahyun an munkarin sedekah, mencegah dari hal yang munkar itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan juga meletakkan syahwatnya seseorang kepada seseorang dari kamu kepada istrinya, sedekah, itu juga sedekah. Maksudnya adalah berhubungan dengan suami istri itu juga sedekah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun. Wahai Rasul, apakah seseorang yang menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, dia akan mendapatkan pahala? Qala, Rasul balik bertanya, ara'aitu law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wijrun. Bagaimana pendapatmu seandainya syahwatnya itu disalurkan ke dalam sesuatu yang haram, mungkin dalam ini maksudnya adalah zina, apakah dia mendapatkan dosa? Tentu jawabannya pasti mendapatkan dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun, maka dari itu apabila syahwatnya itu diletakkan pada sesuatu yang halal, maksudnya disalurkan kepada istrinya yang syah, kana lahu ajrun, maka dia akan mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian, hadis ini dikenal sebagai hadis yang memotivasi dan menginspirasi
orang-orang yang kebetulan dalam keadaan ekonomi yang belum cukup. Hadis ini memotivasi, memberikan gambaran bagi orang-orang supaya tidak berkecil hati ketika dia tidak mampu bersedekah, yang memang sedekah itu intinya adalah dengan harta. Tetapi ada sebuah alternatif, ada sebuah pilihan yang itu bisa kita jadikan sebagai alternatif bagi diri kita untuk mengumpulkan bekal, dalam hal ini amal soleh, sebagaimana yang dirincikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Jadi mohon maaf sekali lagi, hadis ini juga sekaligus memberikan semangat bagi kita, jangan meremehkan yang namanya zikir. Sekali lagi, jangan kita meremehkan hikmah, manfaat, dan juga pahala dari zikrullah, zikir kepada Allah. Bahkan kalau kita katakan, Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita jadikan zikir itu sebagai salah satu alternatif bagi kita untuk mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Dan ini tentu cocok, mohon maaf, bagi kita yang mungkin kebetulan secara fisik sudah tidak lagi mampu untuk betul-betul menambah secara kuantitas. Kalau secara kualitas salat itu wajib, ya sudah wajib. Mungkin dalam hal ini nggak mampu menambah secara kuantitas. Dalam hal ini mungkin salat-salat sunnah tatawwu, karena mungkin fisik yang sudah lemah, maka jadikan zikir sebagai salah satu alternatif menjadi andalan kita di dalam beramal saleh. Tetapi yang kita ingat, hadis ini bukan berarti meniadakan untuk sholat. Tadi dikatakan dhahaba ahlud dusur, ya, dhahaba ahlud dusur, orang-orang kaya mereka bisa mendapatkan dhahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Hadis ini bukan berarti meremehkan dan merendahkan pahala daripada sholat dan puasa ataupun ibadah-ibadah yang lain. Tetapi yang jelas, zikir itu memiliki manfaat pahala yang bahkan pahala dari zikir itu bisa menyebabkan, bisa menjadikan antara orang sholat itu dia menjadi orang yang terbaik. Contoh, kita semua ini sudah sama-sama sholat. Ketika kita sudah sama-sama puasa, siapakah di antara orang sholat yang lebih baik? Maka bisa kita katakan orang di antara orang yang sholat dan dia adalah orang yang menjadi muslim yang baik adalah siapa? Mereka yang paling banyak zikrullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini memang betul-betul menjadi inspirasi bagi orang-orang miskin. Bahkan bisa jadi, mohon maaf, mungkin orang yang memiliki harta yang melimpah disibukkan dengan hartanya, dia tidak sempat berzikir. Tetapi ketika orang yang diberikan kemampuan yang kecukupan yang pas-pasan, justru dia bisa beribadah dengan baik, lalu dia bisa melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, itu bisa jadi. Yang terpenting di sini adalah bagaimana memotivasi diri kita, bagaimana mendidik diri kita, bagaimana kita tidak kehabisan akal dan pikiran ide
untuk melakukan ketaatan, mengumpulkan bekal dalam rangka mengumpulkan bekal bagi kita untuk menuju negeri akhirat tadi itu. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala tentang berzikir itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila." Firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita supaya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha, berzikirlah kepada Allah, dzikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya, bukratan wa sabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Quran surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Jadi Allah memanggil kita dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam tafsir ketika Allah atau ketika ayat itu didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka di situ menunjukkan ada hal yang sangat penting yang akan diperintahkan oleh Allah, yang akan disampaikan oleh Allah. Maka hal yang terpenting di situ adalah uzkurullaha, ingatlah kepada Allah. Dzikran katsira, zikir yang banyak. Memang zikir ada dua. Yang pertama adalah zikir mutlak dan zikir muqayyad. Kita jangan hanya mencukupkan diri pada zikir yang muqayyad saja. Zikir yang sudah ditentukan waktunya. Contoh, setelah sholat kita diperintahkan untuk zikir 33 kalimat tasbih subhanallah. Kemudian apa? Takbir 33. Kemudian alhamdulillah. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100. Itu namanya zikir muqayyad yang sudah ditentukan. Tapi kita jangan mencukupkan itu. Contoh lagi zikir muqayyad, namanya zikir itu ingat kepada Allah. Kita mau masuk masjid, lalu kita berdoa. Yang doa itu sesungguhnya juga bagian dari zikir, kita ingat kepada Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Mau keluar, Allahumma ftahli apa? Allahumma ftahli, gimana doanya Pak? Allahumma ftahli abwaba fadlik. Kita mau masuk WC, gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar WC ada doanya, ada zikir. Mau tidur ada zikir. Itu disebut dengan zikir muqayyad yang memang sudah ditentukan. Tapi ada zikir yang disebut dengan zikir mutlak. Arti mutlak di situ artinya zikir itu tidak ditentukan oleh waktu. Kapan saja silakan berzikir. Bahkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yadzkurullah fi kulli ahyanin.
adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu selalu berzikir kepada Allah fi kulli ahyanin, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun beliau selalu berzikir. Wah, ini menunjukkan pentingnya zikir itu. Kita sholat bisa diartikan zikir mutlak. Kita bersedekah itu bisa, karena yang penting ketika kita ingat kepada Allah itulah zikir. Dan itu tidak bisa dianggap remeh. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah bukratan wa asila, baik waktu pagi dan petang. Lalu ini ayat inilah yang bisa menjadi landasan adanya zikir pagi dan zikir sore. Dan itu tidak bisa dianggap remeh. Ya, banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika membicarakan tentang zikir, tentang mensucikan Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah Subhanahu Wa Taala tadi, wasabbihuhu bukratan wa asilah, dan bertasbihlah kepada Allah. Artinya mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuk disematkan kepada Allah. Itu makna tasbih. Jadi makna tasbih yang berarti maha suci Allah itu sesungguhnya adalah mensucikan Allah dari hal-hal atau sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Contoh, Allah itu lemah, maha suci Allah. Seperti contoh, Allah itu miskin, maha suci Allah. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka syirikan, dari apa yang mereka sifatkan seperti itu. Ya, subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jadi ketika kita bertasbih, hendaklah di dalam pikiran kita, dalam keyakinan kita itu harus dimunculkan subhanallah, maha suci Allah dari sifat, dari hal-hal yang tidak layak untuk disematkan kepadanya. Seperti itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allahu Akbar, Tuhan yang maha, Allah zat yang maha besar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya seperti itu. Jadi banyak sekali ayat ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk bertakbir atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sebagai contoh seseorang yang melazimkan zikir, baik itu bukratan wa asila atau mungkin kapan saja, jadi tidak terbatas bilangannya. Zikir pagi, kata Ibnu Qayyim mengatakan antara subuh sampai sebelum terbit matahari, sementara sore setelah sholat asar sampai menjelang terbenamnya matahari. Dan situ memang banyak sekali ada zikir sobah dan zikir sore itu yang memang banyak sekali macamnya. Dan ketika itu kita amalkan, maka tentu kita akan mendapatkan manfaat ataupun hikmah yang akan kita peroleh. Satu contoh dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah wajabat lahul jannah. Hadis riwayat An-Nasai. Itu zikir, Pak. Itu contoh dari zikir.
Habis sholat subuh, dia mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannah, maka dia pasti masuk surga. Itu. Hadis lain mengatakan, zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Seseorang akan mendapatkan manisnya iman ketika dia mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Hadis lain mengatakan dibaca tiga kali. Ma min abdin muslimin yaqulu fina yusbiku salasan. Tidaklah seorang hamba muslim yang dia mengucapkan ketika di waktu pagi salasan sebanyak 3 kali, wa fina yumsi, dan juga pada waktu sore sebanyak 3 kali. Apa yang diucapkan? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu yaumal qiyamah. Maka dia pasti akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Itu baru satu contoh kalimat zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. 3 manfaat yang akan didapat. 1, dia akan merasakan manisnya keimanan. Bagaimana contoh orang yang sudah merasakan manisnya keimanan? Orang yang mengucapkan raditu billahi rabba, Tuhan aku ridho Allah sebagai Tuhanku, maka maknanya adalah senang bertuhankan Allah, rela bertuhankan Allah, cukup bertuhankan Allah. Sehingga makna rela, dia akan menerima apapun yang ia hadapi, takdir baik dan buruk yang menimpa kepadanya, karena dia sudah terbiasa membaca itu dalam kehidupannya dan dia paham maknanya. Insya Allah kita berani menjamin keburukan apapun yang menimpa pada dirinya, dia akan tetap bisa menerimanya dengan ikhlas, tabah, dan sabar. Itulah gambaran orang yang merasakan manisnya keimanan. Yang kedua adalah dia akan dijamin masuk surga. Kemudian yang ketiga adalah puncak dari kenikmatan yang tertinggi, yaitu dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang masuk surga radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah, ya, mereka ridho kepada Allah dan Allah pun juga senang dan ridho kepada mereka. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi, An Samrah ibni Jundatin qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallahi arba'un. Ada 4 ucapan, 4 kalimat, 4 zikir yang Allah betul-betul lebih cintai. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la yadurruka fi ayyihinna bada'ta. Enggak masalah, mau mulai dari yang mana silakan, tapi paling enaknya memang sudah ini saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi biar zikir seperti ini enggak pernah berpikir yang macam-macam nanti. Zikir ini supaya kebal, enggak perlu. Iya Pak. Zikir ini supaya ini. Maka
Makanya kita katakan kalau orang itu berzikir, kalau orang itu beramal, niatannya masih ingin mendapatkan dari sisi keuntungan duniawi, itu harus betul-betul diperbaiki deh. Kalau niat yang ikhlas betul-betul kepada Allah itu memang betul-betul hanya mengharap wajah Allah. Terserah Allah nanti kita mau kasih apa dan sebagainya. Yang penting kita betul-betul sudah ikhlas. Kayak orang kerja itu, dilihat pimpinan kata apa, dipuji pimpinan kata apa. Yang penting kalau kita sudah tulus ikhlas bekerja dengan baik, lihat nanti beberapa hari, beberapa bulan kemudian keuntungan, kebahagiaan akan mengirimi. Kalau memang ada dasarnya, ya nggak masalah. Tapi meskipun ada dasarnya, tetap kita arahkan. Jangan beramal itu karena ada hasrat untuk mendapatkan keuntungan duniawi, Pak. Bahkan dalam Al-Quran itu bahaya itu, nanti bisa syirik itu nanti. Ya seperti itu. Tapi orang berpikir, baca ini sekian kali kemudian bisa terbang, baca ini sekian kali, memandang aja orang tunduk, Pak. Ya, seperti itu. Yang penting kita, apa yang diperintahkan oleh Allah, hidup ini yang kita raya dalam mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya sudah. Fatajawwadu fa inna khairaz zadi. Semakin banyak zikir yang kita kumpulkan, ya semakin banyak pahala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada mengatakan, adakah Nabi sebelum tidur itu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Andai kata seumpama memang Nabi itu enggak mengucapkan, apakah kita salah? Ketika kita tidak, karena ada perintah Al-Quran tadi sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Hadis Nabi mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurunallaha fi kulli ahyanin. Ya, silakan mau tidur baca tidur. Nggak bisa tidur baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tiba-tiba apa? Bangun, sudah waktunya subuh. Kapan tidurnya lagi? Sampai nggak sadar bulan kapan tidurnya. Karena bulan begitu khusyuknya ketika kita yang melantunkan zikir itu. Masya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi di dalam hadis Nabi. Barang siapa yang membaca di waktu pagi, apa itu? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana 'abduka, wa ana 'ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, aqul laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ketika membaca itu di waktu pagi, ya kan? Lalu sejak dari waktu pagi sampai menjelang, apa itu? Tenggelamnya matahari, dia mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah. Masuk surga. Dan barang siapa waman yang membacanya di waktu malam, ya, di waktu sore sudah kita bentengi diri kita dengan zikir yang itu tadi. Lalu di malam harinya dia mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah. Dia masuk surga. Contoh lagi. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang itu tadi lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Matahari itu kalau menyinari pohon, maka akan menghidupkan pohon itu. Seseorang yang kena sinar matahari akan menyehatkan orang. Dan
itu akan menjadikan seseorang menjadi senang. Makhluk-makhluk Allah yang ketika mendapatkan sinaran matahari di waktu pagi ataupun siang ataupun sore, begitu senangnya. Bahkan jutaan manusia itu selalu senang untuk menunggu sunset. Apa sunset itu? Matahari terbenam. Ada jutaan orang yang menunggu untuk datangnya sunrise, matahari terbit. Dan begitu orang berani membayar mahal itu, ya kan? Kalau orang ke Bali mau melihat sunset sambil makan di Jimbaran, meskipun mahal ya masalah, yang penting melihat sunset. Itu satu contoh bahwa makhluk Allah SWT, baik manusia, hewan, tumbuhan ataupun yang lain, ketika mendapatkan sinaran matahari, maka dia akan mendapatkan kemanfaatan dan tentu akan mendapatkan kebahagiaan. Kata Rasul SAW, daripada itu semua lebih aku cintai dengan mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Artinya apa, Pak? Dzikir, Pak. Artinya apa? Artinya dzikir. Inilah yang, dan sungguh masih banyak sekali tentang keutamaan dzikir yang bisa kita hafalkan, bisa kita amalkan, baik itu dzikir yang mutlak ataupun dzikir yang muqayyad. Dan tentu bagi kita adalah tidak mencukupkan diri dengan dzikir yang muqayyad saja. Karena kalau mencukupkan dzikir muqayyad, apa bedanya nanti dengan yang ahli dusur tadi itu, ya, dengan ahli dusur tadi. Ya, yang jelas ini sungguh motivasi yang luar biasa dari Rasulullah SAW, diperuntukkan bagi, ya, khususnya orang-orang yang kebetulan tidak memiliki kecukupan untuk bersedekah dengan harta benda. Tetapi hadis yang panjang tadi itu bukan menunjukkan bahwa sahabat Nabi itu dengki, bukan. Ya, sahabat ini hadis itu menunjukkan bahwa begitu hebatnya sahabat Nabi itu untuk berlomba-lomba di dalam melakukan kebajikan. Dan dengki itu boleh hanya pada dua. Pertama adalah kepada orang yang memiliki ilmu lalu dia mengamalkan. Yang kedua adalah kepada orang yang memiliki harta benda dan orang itu membelanjakannya fisabilillah. Boleh kita berharap mudah-mudahan bisa menjadi seperti orang itu. Inilah Bapak Ibu sekalian yang muliakan yang dapat kita sampaikan terkait dengan sebuah motivasi bagaimana kita bisa menjadikan alternatif bagi diri kita untuk mengumpulkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah dengan amalan badan kita yang dilakukan oleh lisan dan lidah kita, yang itu sungguh sangat mudah, yaitu zikir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.